Oke, di sini aku mau jelasin bagianmu dulu, Alfian. Bagianmu itu sebenarnya singkat-singkat, cuman emang agak banyak, tapi gampang sih. Gampang sebenarnya gampang. Emang agak banyak aja tapi gampang kok. Bagianmu itu terdiri dari beberapa fungsi, yaitu fungsi register yang pertama, kedua itu login, ketiga itu tambah produk, keempat itu delete produk, dan kelima itu delete produk. Nah, aku jelasin itu sampai bagian apa ya? Sebentar ya, aku lihat dulu nih. Oh ya, sampai bagian delete ya kamu. Ya bagian delete, soalnya gampang kok. Nah, yang pertama harus kamu perhatikan, di sini itu ada import get pass. Nah, apa sih fungsi import get pass itu? Fungsi import get pass adalah dia itu berfungsi untuk menghilangkan inputan gitu. Yang bersifat emang kalau udah dasarnya itu privasi. Seperti apa password. Nah, gimana kita menggunakan ini? Itu nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya kalau kamu perhatikan, di sini itu ada user. User itu merupakan dictionary ya. User dan seller ini adalah dictionary, sedangkan products itu adalah tuple. Adalah list. Sorry. Jadi user dan seller adalah dictionary, dan produk itu adalah list, gitu. Nah, untuk user, kira-kira gimana sih kalau variabel user ini kan isinya dictionary ya. Nah, gimana kira-kira cara nampung datanya? Bentuknya itu seperti ini yang aku komen ini. Jadi di sini ada key dan di sini adalah value-nya. Jadi satu key itu punya ada value-nya itu ada password sama chart atau keranjang. Nah, keranjangnya berupa apa? List. Karena biar bisa di otak-atik gitu loh. Nah, selanjutnya itu juga seller sama ada variabel seller. Variabel seller itu adalah menampung dictionary ya, dictionary seller ya itu udah statis. Jadi bentuknya seperti ini. Dan di sini juga ada list produk gitu. List produk kosongan. Nanti kira-kira kalau diisi bentuknya gimana nanti? Bentuknya tuh kayak gini. Jadi di dalam produk itu ada ID, ada key ID, key name, terus price sama stock. Nah, value-nya itu ya ini. Jadi value-nya bisa diubah-ubah kalau di list. Nah, kita masuk ke fungsi register user. Fungsi register user itu kalau dilihat di sini kan ada kayak header ya, ngeprint header itu loh, kayak tampilan aja sih, kayak biar kita tahu nih, oh kita lagi register user. Nah, kalau slash n ini itu artinya slash new, jadi dia nanti bakal muncul di baris yang baru gitu, bukan bukan di samping, tapi ngeprintnya ke bawah gitu, pokoknya lain baru lah. Nah, terus di sini tuh ada variabel username. Variabel username itu menerima inputan berupa username dari user gitu. Nah, di sini ada pengecekan. Jika username udah ada di dalam variabel user, nah variabel user itu kan isinya dictionary ya. Nah, nanti dia ngecek nih, si username ini udah ada belum di dalam dictionary ini, di dalam dictionary ini. Dan jika udah ada, maka dia akan menampilkan informasi username sudah terdaftar. Dan berhenti nih, fungsi ini berhenti dengan, kenapa bisa berhenti? Karena di sini ada return yang fungsinya untuk mengembalikan nilai dan memperhatikan fungsi. Nah, selanjutnya ini ada password. Nah, ini kan kalau sama dengan satu itu kan achievement ya, operator pemberian nilai ya ke dalam variabel ya. Tapi di sini kita bedanya tidak menggunakan input, tapi menggunakan getPass. Kenapa menggunakan getPass? Karena fungsinya hampir sama kayak input, cuman di sini fungsinya untuk biar inputannya nggak kelihatan. Gitu. Sip banget sih. Nah, habis itu di sini tuh ada variabel user dan key-nya itu adalah username. Ngerti gak? Dari di sini variabel user. Variabel user itu kan ngambil dari sini. Nah, di sini tuh kan merupakan dictionary ya. Dictionary. Nah, di dalam sini itu ada key. Key-nya itu username. Nah, jadi nanti itu prosesnya gini. Jadi jika si username ini, username ini kan inputan dari user ya. Jadi user bakalan masukin ke key-nya ke sini gitu. Key-nya itu bakal masuk ke sini. Key-nya itu misalnya Kevin. Aku ngimputin Kevin. Jadi usernya itu Kevin. Nah, terus diberikan nilai kepada si Kevin ini. Nilainya apa? Ya ini, password ini. Yang kita inputin tadi. Mana password? Nah, ini. Gitu. Jadi ini adalah key juga, sub key-nya lah. Yang ininya tuh. Terus nanti passwordnya masuk ke dalam si username-nya ini. Ngerti kan? Apa enggak? Dan nanti ada chart juga. Chartnya berupa list yang kosong. Jadi bisa dibilang gimana ya? Ya, jadi gampangnya itu kayak username itu key dan yang sebelah sini, yang sebelah dari sini sampai sini itu adalah value-nya. Ngerti kan? Jadi nanti username-nya ini misalnya Kevin dan passwordnya ini Martin, chartnya kosong gitu. Jadi ini yang di
masukin ke dalam dictionary yang ini, yang user, yang user yang ini. Nah, terus selanjutnya ada fungsi login. Nah, di sini dalam fungsi login itu ada parameter role. Role itu didapatkan dari mana? Dari yang bawah sini. Nah, gini. Ini role-nya. Role-nya itu user apa seller. Nah, itu didapatin dari situ. Nah, terus di sini sama aja ya. Ini cuma header aja. Nah, terus kenapa ada title sini? Ada fungsi title ini. Itu fungsinya untuk merubah yang tadinya huruf kapital jadi huruf besar. Yang tadinya huruf kecil jadi huruf besar. Misalnya di sini login user. Bayangin misalnya login user. Nah, loginnya itu kan udah kapital ya. Usernya kan kita kalau ngambil dari sini. Ngambil dari sini, Bang. Usernya kan huruf kecil ya. Nah, kalau kita pakai dot apa tadi namanya? Kalau kita pakai dot title, itu dia bakalan apa? Bakalan merubah huruf kapital gitu si usernya. Jadi login U-nya itu huruf kapital gitu. Nah, di sini ada variabel username sama aja, dia itu bakalan inputan dari user, terus passwordnya juga sama, get pass itu biar nggak kelihatan. Nah, di sini ada penyeleksian kondisi. Jika role-nya itu sama dengan user, dan username-nya itu ada di dalam variabel user, berarti ada di dalam dictionary-nya, dan usernya itu um, namanya sesuai dengan password yang ada di dalam dictionary, ngerti kan? Jadi username-nya ini misalnya Martin, passwordnya itu Martin 12345 yang ada di dalam sini, yang ada di dalam dictionary user. Terus dia login passwordnya sama, maka loginnya berhasil, ya kan? Jika enggak, apa sih yang enggak? Jadi username atau passwordnya salah. Nah, begitu juga untuk si sebentar. Begitu juga buat si user gitu. Si seller. Jadi dicek dulu nih. Jika role-nya sama dengan seller dan username-nya sama dengan seller username, ya. Jadi username-nya itu sama dengan seller username. Nah, sellernya itu dilihat nih. Ini kan inputan dari user ya, username-nya ini. Nah, dilihat dari si apa? Dari variabel seller, kayaknya apa username? Ada nggak username yang diinputin user gitu di sini di dalam dictionary ini? Kalau ada nanti dia lolos nih, lolos terus ada satu syarat lagi dan passwordnya itu harus ada di dalam dictionary seller bagian password sesuai nggak sama yang diinputin. Kalau diinputin dia lolos bahkan menghasilkan output login berhasil gitu. Kalau salah ya username atau password salah. Nah di sini ada fungsi pengelolaan produk oleh seller. Di sini ada fungsinya namanya fungsinya itu add product. Ini sama aja, sampai aja sama aja. Nah, kenapa di sini menggunakan len? Kan len itu fungsinya untuk apa sih? Len itu adalah fungsi bahan Python yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam sebuah objek. Nah, jadi nanti fungsinya di sini adalah untuk menghitung nih produknya udah ada berapa gitu. Ngerti kan? Misalnya produknya cuma ada satu, nah berarti nanti ketika ada produk baru, dia bakal plus berapa? Plus satu gitu. Jadi produk ID-nya menjadi berapa? Menjadi dua gitu. Nah, terus kenapa harus menggunakan append? Append itu kan emang fungsinya untuk menambahkan data ke dalam list ya. Jadi kalau nambahin data di dalam list itu pakainya append. Kalau ngapus nih, ngapus itu apa pakai apa? Ngapus itu pakai remove. Setauku. Nah, ya di sini pakai remove. Nah, terus kalau buat ngedit gimana, Tin? Nah, buat ngedit ya sama aja, cuma patokannya adalah jawabnya kamu bisa lihat aja di sini. Jadi di sini ada kayaknya buat ngedit ya. Jadi kita masukin ID-nya dulu yang mau diubah, terus ada for product in products. Artinya nggak sih? Jadi kayak ada produk, ada variabel produk di dalam produk gitu, in products di dalam listnya. Jika produk ID-nya sama dengan produk ID, ngerti ya? Jadi produk yang diinputin gitu nilainya sama dengan produk ID, maka produk terpilih. Nah, ini dia milih dari sini. Jadi pakai key ini ya, ubahnya. Gitu. Terus di sini kita nginputin lagi yang benar buat ganti yang ada di dalam dictionary listnya gitu. Nah, terus untuk delete ya gua rasa sih yang ini agak susah ya. Jadi kita jelasinnya pas ketemu aja juga. Atau sini yang div delete ini gampang aja gitu. Jadi ada perulangan di sini for ya, for product in products. Jadi jika produk ID-nya sama dengan produk ID yang diinputin sama user, ini kan ngambilnya dari inputan user ya. Nah, maka produksinya bakal di remove dari
dari variable produk itu kan dictionary ya, list ya. Nah, nanti dia bakal ngasih nih produk berasal dari Apples. Kalau misalnya nggak ada, ya produknya nggak ditemuin. Udah itu doang, oke? Nggak ada yang susah kan, gampang banget.